Personal vaporizer atau rokok elektrik belakangan ini memang sedang populer di kalangan pecinta rokok. Banyak para pecandu rokok tembakau yang lebih memilih untuk menggunakan rokok elektrik ini atau biasa disebut dengan vape. Cairan atau liquid merupakan komponen utama dari rokok elektrik karena rasa, bau, dan juga asap yang ditimbulkan berasal dari cairan ini. Namun Anda para pengguna rokok elektrik, Anda patut waspada karena tim reportase investigasi menemukan adanya oknum-oknum yang menambahkan bahan kimia berbahaya ke dalam cairan yang dimana cairan tersebut bisa menimbulkan efek memabukkan bagi para penggunanya. Anda menyimak reportase investigasi bersama saya Iqbal Kurniadi. Rokok elektrik alias vape sering diklaim sebagai evolusi rokok yang lebih menyehatkan dibanding rokok konvensional karena tidak ada proses pembakaran tembakau dan tidak mengeluarkan asap yang mengganggu sekitar. Selain itu, rokok elektrik lebih hemat daripada rokok konvensional karena bisa diisi ulang. Vape sendiri merupakan sebuah alat berbentuk hampir menyerupai rokok, memiliki elemen pemanas yang difungsikan listrik. Jika cairan vape atau biasa disebut liquid dihisap, maka akan menghasilkan rasa dan asap hampir menyerupai rokok pada umumnya. Liquid merupakan komponen utama dari rokok elektrik karena asap dan juga rasa yang dihasilkan berasal dari cairan tersebut. Liquid vaporizer hadir dengan berbagai varian rasa, buah-buahan, vanila, mocha hingga aneka rasa rokok tembakau. Namun tim reportase investigasi mendapati temuan yang mengejutkan. Liquid vape tersebut diakali beberapa pedagang nakal dengan menambahkan zat kimia. Tujuannya yaitu untuk memberikan efek memabukkan bagi penggunanya. Sebut saja dia Puntung. Sudah 6 bulan pria ini membuat liquid untuk vape dengan efek memabukkan. Sekarang Pak, jualan akang saya jualan cairan rokok elektrik itu ditambah kimia gitu. Itu efeknya ke yang pakai itu agak memabukkan gitu kata dia. Namun ternyata cairan rokok elektrik buatannya memang banyak digemari beberapa oknum pengguna vape. Efek memabukkan juga memberikan ketenangan, membuat konsumen Puntung ketagihan dengan liquid buatannya. Bagi beberapa oknum yang terbiasa mabuk dengan narkotika ataupun minuman keras, liquid untuk rokok elektrik ini dianggap jalan pintas. Rokok elektrik yang dianggap sehat oleh orang banyak membuat beberapa oknum lebih leluasa menggunakannya dimanapun dan kapanpun. Orang-orang yang udah terbiasa pakai untuk bahan memabukkan gitu kan, ya solusinya lari kayak itu merasa dia itu bilang aman gitu. Berawal dari mencoba liquid racikan kawannya, Puntung pun tertarik mempelajari cara membuat liquid. Awalnya Puntung mengkonsumsi liquid buatannya bersama kawan-kawannya. Namun ternyata beberapa teman Puntung pun malah ketagihan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk menjualnya. Ya setelah dikasih tahu sama dia apa-apanya saya buat, ternyata ya lumayan. Terus saya coba-coba bergaul sama orang-orang terdekat lah. Dia coba, dia bilang enak nih. Kayaknya mungkin mulut ke mulut, kayaknya banyak itu yang pesan gitu. Tingginya permintaan liquid racikannya membuat Puntung berjualan liquid sebagai mata pencarian utamanya. Puntung pun mulai memproduksi liquid untuk rokok elektrik tersebut dalam jumlah banyak. Puntung tidak keberatan menunjukkan kepada tim reportase investigasi cara meracik cairan vape memabukkannya tersebut. Puntung pun mengajak kami membeli beberapa bahan campuran pembuatan liquid. Tak seperti liquid pada umumnya yang menggunakan campuran beberapa bahan kimia tertentu. Cairan kimia tersebut dengan mudahnya Puntung beli di toko kimia ataupun apotik langganannya. Kalau masalah bahan tuh gampang banget bahan itu mah. Kalau di material juga ada gitu kan, di apotek gitu ada, terus di toko-toko umpan-umpan juga ada.
Untuk pemberian aroma liquid racikannya, Puntung tak pernah mau ambil pusing. Aroma atau akrab disebut esen buah bisa ia beli di toko yang menjual perlengkapan mancing. Esens aneka rasa ini biasanya digunakan pemancing untuk meracik umpan. Namun Puntung menggunakannya untuk liquid yang ia buat. Tujuannya jelas, agar memberikan aroma seperti liquid pada umumnya. Selain mudah mendapatkannya, harga yang terbilang murah menyebabkan Puntung menggunakan campuran esens yang sebenarnya untuk pakan ikan tersebut. Kalau jualannya saya belinya di botol saset kayak esen-esen gitu, itu saya beli di toko-toko umpan gitu. Itu banyak sekali, itu gampang, murah juga lah. Untuk hitungan jual beli itu lumayan gitu, murah gitu. Semua bahan campuran untuk meracik liquid rokok elektrik ini bisa didapat Puntung dengan mudah. Pasalnya, semua bahan campuran tersebut merupakan cairan yang bisa diperjualbelikan secara bebas, meski dengan tujuan penggunaan tertentu. Bahan kimia yang dibeli Puntung tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia. Banyaknya permintaan liquid vaporizer buatan Puntung bukan tanpa alasan. Efeknya yang cukup kuat membuat konsumen ketagihan mengkonsumsinya. Beberapa konsumen merasakan efek mabuk. Meskipun mereka merasa nyeri di dada, namun rasa nikmat saat mengkonsumsi cairan rokok elektrik berbahaya ini mengalahkan rasa nyeri tersebut. Tidak hanya satu bahan kimia, Puntung menggunakan sekaligus 3 bahan kimia yang dimasukkan ke dalam liquid racikannya. Anda jangan kemana-mana, reportase investigasi segera kembali. Dia pun lebih bebas untuk menggunakannya. Orang tua cenderung lebih permisif terhadap anak-anaknya bila mengkonsumsi rokok elektrik bila dibandingkan dengan rokok tembakau. Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa cairan tersebut bisa saja disalahgunakan. Belakangan ini bahkan pengguna personal vaporizer pun muncul dari berbagai kalangan. Bukan hanya orang dewasa ataupun perokok aktif, wanita bahkan remaja pun mulai banyak terlihat mengkonsumsi rokok elektrik. Bagi para perokok aktif yang hendak berhenti merokok, vape ini dianggap aman dan dapat menghilangkan kecanduan terhadap rokok. Dengan stigma vape dianggap lebih aman dari rokok tembakau, menyebabkan penggunaannya pun terbilang bebas. Orang tua pun terlihat cenderung permisif saat anaknya menggunakan rokok elektrik ketimbang menghisap rokok tembakau. Tapi kalau ini dipakai oleh anak-anak adolesen, anak-anak remaja untuk belajar kenal rokok, nah ini yang justru kita tidak inginkan kan? Dia nanti dari situ dia belajar merokok sebelum nanti dia loncat ke rokok yang sebenarnya. Meski dianggap aman, namun belum ada penelitian yang menyatakan rokok elektrik aman dikonsumsi. Di Cina, negara penciptanya, penggunaan rokok elektrik sudah mulai dilarang karena dianggap berbahaya. Apalagi dengan bahan campuran bahan-bahan kimia seperti yang Puntung tambahkan dalam liquid buatannya. Selain Cina, Singapura malah melarang keras penggunaan vape di tempat umum. Pelarangan penggunaan rokok elektrik pun diberlakukan di kota Los Angeles dan New York, Amerika Serikat. Kedua kota ini melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum yang memperlakukan larangan rokok tembakau seperti perkantoran, restoran, tempat perbelanjaan, bahkan bar. Negara-negara di Eropa seperti Belgia, Luxembourg, Malta, Slovenia, dan Lituania juga memperlakukan larangan serupa. Sementara di Italia dan Prancis, penjualan rokok elektrik ke anak-anak di bawah umur dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Para peneliti di Jepang menemukan kandungan formalin dan asetaldehida dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektronik. Kedua zat tersebut biasa ditemukan dalam bahan bangunan dan pembalseman cairan. Tingkat karsinogen pada zat kimia ini lebih tinggi dibandingkan pada asap rokok pada umumnya. Selain itu, kadar asetaldehida juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau. Tidak hanya satu, namun 3 bahan kimia berbahaya ditambahkan Puntung ke dalam ramuannya. Ia pun bersedia menunjukkan kepada tim reportase investigasi bagaimana meracik cairan mabuk tersebut. Ketiga cairan yang telah ia beli dicampurkan ke dalam satu wadah, kemudian diaduk. Puntung tak pernah tahu takaran yang jelas dalam meracik cairan tersebut.
Untuk mengetahui liquid yang ia buat telah pas dan enak, Puntung harus mencobanya terlebih dahulu. Untuk cara bikinnya itu sama aja, dioplos gitu kan. Ya kita itu diaduk, bahan yang satu itu diaduk gitu di baskom gitu kan. Terus udah keaduk, saya diisep-isep gitu agak tenang gitu kan. Baru saya masukin ke botol itu. Ya botol pasang saset-saset itu buat kita jual. Gitu. Setelah selesai, Puntung menyiapkan botol-botol kecil sebagai kemasan liquid buatannya. Setiap kali produksi, Puntung meracik 20 hingga 50 botol saja. Puntung tak pernah berani terlalu banyak menyimpan cairan tersebut di rumahnya. Semakin cepat habis, semakin aman baginya dalam penjualan cairan rokok elektrik memabukkan tersebut. Untuk taruhlah itu 1 liter, kita itu bisa jadi sampai 20 kemasan gitu. Bisa lebih kadang kalau tergantung pesanan gitu lah. Saya nggak berani nyetok lama-lama di rumah gitu. Ada pesanan saya bikin lah. Ya karena jualan juga, saya kan ya itu nggak di pajang kayak di lesehan gitu di pasar-pasar rumah gitu enggak. Itu tergantung pesanan saya. Namun saking banyaknya permintaan, semua liquid yang dibuat Puntung selalu ludes di borong pembeli. Meski tak memiliki toko ataupun kios, namun pesanan cairan rokok elektrik buatannya terus mengalir. Hanya pesanan melalui orang terdekat ataupun orang yang telah ia kenal yang sejauh ini ia layani. Ya mungkin kalau yang biasa itu kayak SMS, via telepon gitu. Terus janjian di mana, saya semperin gitu. Tim reportase investigasi mengikuti Puntung bertemu konsumen pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Yang paling banyak itu anak sekolahan SMA, kalau paling banyak lah sekolah menengah gitu. Kalau yang kuliah itu nggak terlalu banyak lah. Kalau yang kuliah mah dia udah tahu, dia masih senyum lah gitu. Kami pun sempat berbincang dengan seorang pelanggan Puntung. Pelanggan itu sangat menikmati liquid buatannya. Selain irit, kebiasaan mereka mabuk dengan obat terlarang bisa tersalurkan. Oh yang irit juga sih bang, ini cuman buatnya ngapain aja. Ini stok habis yang kemarin udah habis. Kemarin tuh kemarin udah 2 hari ya? Oh ya. Nah, saya kenal 2 hari apa kan? Ini Selasa ya, 2 hari sekarang nontonnya. Oke. Dipakai bareng-bareng ya kan? Pakai bareng-bareng, tapi bareng-bareng juga ya rokok irit, uang irit, apa iya. Cukup mengejutkan memang melihat tingginya permintaan konsumen akan liquid rokok elektrik buatan Puntung. Penghasilan yang diperoleh Puntung pun tak sedikit, membuatnya ingin terus menjalankan bisnis berbahaya tersebut. Namun tak jarang ada ketakutan yang menghampiri Puntung. Ia mengaku selalu dihantui kekhawatiran akan terendusnya bisnis yang ia tengah jalani. Kalau ketakutan itu jelas ada apa. Setiap saya menjual barang itu keluar, nggak pernah merasa tenang. Cuman gimana lagi gitu. Ini jelas jujur itu lumayan lah menjanjikan gitu hasil dari itu. Konsumen Puntung kebanyakan anak sekolah menengah atas. Lalu bahaya apa yang mengintai mereka? Anda jangan kemana-mana. Reportase investigasi segera kembali. Dengan wajarnya penggunaan vape di kalangan masyarakat tentu menjadi celah tersendiri bagi beberapa oknum untuk bisa memproduksi cairan vape yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan harga Rp30 hingga Rp60.000 saja, konsumen Puntung bisa mendapatkan efek yang hampir serupa dengan bila mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Segmen ini sekaligus menutup jumpa kita dalam reportase investigasi kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan reportase investigasi setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa. Dewasa ini, penggunaan personal vaporizer seakan menjadi gaya hidup bagi beberapa individu. Mereka berdalih menghisap vape lebih nyaman ketimbang rokok konvensional.
Apalagi vape bisa digunakan di dalam ruangan meski ruangan berair conditioner. Seakan menjadi wabah, vape banyak digunakan sebagai teman nongkrong dan sekedar ngobrol di tempat umum. Tim reportase investigasi pun diperkenalkan kepada salah satu pelanggan puntung remaja pelajar sekolah menengah atas. Kuculuk, sebut saja namanya demikian. Pelajar kelas 2 SMA ini sejak lama mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan narkotika. Namun dengan adanya liquid buatan puntung, ia mulai beralih. Alasannya tentu saja harganya yang lebih terjangkau. Dengan harga 30 hingga 60 ribu rupiah saja, Kuculuk bisa mendapatkan efek hampir serupa dengan mengkonsumsi obat terlarang. Kalau sebelum pakai ini kan suka minuman dulu, suka obat-obatan, suka ganja juga. Sekarang kan kalau ganja kan susah dicari kan, bahaya kan kita. Kalau yang ginian kan nggak, orang tua juga kan nggak tahu. Tahuin juga rokok elektrik kan. Jadi aman lah kalau yang ginian lah. Tapi kan rasanya nggak jauh beda sama rokok juga kan. Kuculuk telah 4 bulan menjadi langganan puntung. Dalam seminggu, ia bisa memesan 1 hingga 3 botol. Jumlah tersebut bisa lebih banyak jika ia menggunakannya bersama kawannya. Biasanya mereka melakukannya sepulang sekolah di beberapa tempat di mana mereka seringkali kumpul-kumpul dan nongkrong bersama. Sambil nongkrong sama teman-teman pulang sekolah, nongkrong dulu di warung kan. Nggak langsung pada pulang, makan dulu. Kalau nggak makan biasa pulang. Kuculuk dan kawan-kawannya seakan kecanduan dengan cairan buatan puntung. Efek yang sangat kuat hampir seperti yang ditimbulkan minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Namun tentunya ada juga efek yang dirasakan Kuculuk. Seringkali ia merasa pusing jika mengkonsumsi cairan ini dalam jumlah yang terlalu banyak. Ya kalau kebanyakan pusing sih, sampai nggak bisa bangun kalau kebanyakan. Paling kalau udah enak, udah dulu kan. Kalau terlalu dipaksain kebanyakan kan, sampai-sampai nggak bisa bangun. Kuculuk mengaku ia ketagihan bahkan cenderung kecanduan dengan cairan yang satu ini. Dengan harga murah, Kuculuk tak pernah khawatir dengan kecanduan yang ia rasakan. Jika tak ada uang untuk membelinya, ia lebih sering mengumpulkan uang bersama teman-temannya. Namun tak jarang juga, ia bertindak kriminal. Beberapa kali malak jadi alternatif baginya. Kalau udah ini kan bawaannya kan gimana kayak yang berani lah kalau udah kayak gini. Suka malak juga kalau buat beli yang ini kalau nggak punya uang. Cairan rokok elektrik yang diracik dengan bahan-bahan kimia yang tidak seharusnya bukannya tanpa bahaya. Sudah barang tentu ada efek samping yang mengintai bagi penggunanya. Nah, itu bisa jadi masalah lagi untuk ke airway, ke saluran nafasnya itu. Ya, jadi dia iritatif untuk ke saluran nafasnya. Ya, metanol sama itu kan alkohol itu kan memang paling ini di absorpsinya di saluran cerna sebetulnya ya. Namun tak hanya itu, rokok elektrik seringkali dikonsumsi bersama-sama. Bisa jadi ada bahaya lain yang juga mengintai. Dari penggunaan personal vaporizer yang bergantian membuat dengan sangat mudah terjadinya penularan penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa menular melalui penggunaan suatu alat secara bersamaan, ya. Terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran nafas tentunya kan, ya. Yang sederhananya kalau lagi flu, batuk, pilek tuh bisa saling tular-tularan. Kalau cuma flu, batuk, pilek sih mungkin nggak begitu problem. Tapi kalau misalnya punya penyakit yang lebih berat dari itu, misalnya punya TBC, itu juga bisa saling tular-tularan, ya. Untuk mengetahui bahaya yang bisa terjadi, tim reportase investigasi melakukan percobaan sederhana. Kami menempatkan 4 ekor tikus putih ke dalam 2 ruangan tertutup. Kemudian kami memasukkan asap ke dalam ruangan tersebut. Ruangan pertama diisi asap yang berasal dari liquid rokok elektrik yang dijual di pasaran. Kemudian ruangan kedua, kami memasukkan asap yang berasal dari liquid hasil racikan puntung. Hasilnya cukup mengejutkan. Pada ruangan pertama, tikus tersebut terlihat agresif dan banyak melakukan gerakan. Sedangkan pada ruang kedua, dengan asap berasal dari cairan racikan puntung, tikus yang berada dalam cairan tersebut terlihat mulai lemas dan mengalami kesulitan pernafasan. Tim reportase investigasi.
pun lebih bebas untuk menggunakannya. Orang tua cenderung lebih permisif terhadap anak-anaknya bila mengkonsumsi rokok elektrik bila dibandingkan dengan rokok tembakau. Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa cairan tersebut bisa saja disalahgunakan. Belakangan ini bahkan pengguna personal vaporizer pun muncul dari berbagai kalangan. Bukan hanya orang dewasa ataupun perokok aktif, wanita bahkan remaja pun mulai banyak terlihat mengkonsumsi rokok elektrik. Bagi para perokok aktif yang hendak berhenti merokok, vape ini dianggap aman dan dapat menghilangkan kecanduan terhadap rokok. Dengan stigma vape dianggap lebih aman dari rokok tembakau, menyebabkan penggunaannya pun terbilang bebas. Orang tua pun terlihat cenderung permisif saat anaknya menggunakan rokok elektrik ketimbang menghisap rokok tembakau. Tapi kalau ini dipakai oleh anak-anak adolesen, anak-anak remaja untuk belajar kenal rokok, nah ini yang justru kita tidak inginkan kan? Dia nanti dari situ dia belajar merokok sebelum nanti dia loncat ke rokok yang sebenarnya. Meski dianggap aman, namun belum ada penelitian yang menyatakan rokok elektrik aman dikonsumsi. Di Cina, negara penciptanya, penggunaan rokok elektrik sudah mulai dilarang karena dianggap berbahaya. Apalagi dengan bahan campuran bahan-bahan kimia seperti yang puntung tambahkan dalam liquid buatannya. Selain Cina, Singapura malah melarang keras penggunaan vape di tempat umum. Pelarangan penggunaan rokok elektrik pun diberlakukan di kota Los Angeles dan New York, Amerika Serikat. Kedua kota ini melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum yang memperlakukan larangan rokok tembakau seperti perkantoran, restoran, tempat perbelanjaan, bahkan bar. Negara-negara di Eropa seperti Belgia, Luxembourg, Malta, Slovenia, dan Lituania juga memperlakukan larangan serupa. Sementara di Italia dan Prancis, penjualan rokok elektrik ke anak-anak di bawah umur dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Para peneliti di Jepang menemukan kandungan formalin dan asetaldehida dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektronik. Kedua zat tersebut biasa ditemukan dalam bahan bangunan dan pembalseman cairan. Tingkat karsinogen pada zat kimia ini lebih tinggi dibandingkan pada asap rokok pada umumnya. Selain itu, kadar asetaldehida juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau. Tidak hanya satu, namun 3 bahan kimia berbahaya ditambahkan puntung ke dalam ramuannya. Ia pun bersedia menunjukkan kepada tim reportase investigasi bagaimana meracik cairan mabuk tersebut. Ketiga cairan yang telah ia beli dicampurkan ke dalam satu wadah, kemudian diaduk. Puntung tak pernah tahu takaran yang jelas dalam meracik cairan tersebut. Untuk mengetahui liquid yang ia buat telah pas dan enak, Puntung harus mencobanya terlebih dahulu. Untuk cara bikinnya itu sama aja, dioplos gitu kan. Ya kita itu diaduk, bahan yang satu itu diaduk gitu di baskom gitu kan. Terus udah keaduk, saya diisep-isep gitu agak tenang gitu kan. Baru saya masukin ke botol itu. Ya botol pasang saset-saset itu buat kita jual. Gitu. Setelah selesai, Puntung menyiapkan botol-botol kecil sebagai kemasan liquid buatannya. Setiap kali produksi, Puntung meracik 20 hingga 50 botol saja. Puntung tak pernah berani terlalu banyak menyimpan cairan tersebut di rumahnya. Semakin cepat habis, semakin aman baginya dalam penjualan cairan rokok elektrik memabukkan tersebut. Untuk taruhlah itu 1 liter, kita itu bisa jadi sampai 20 kemasan gitu. Bisa lebih kadang kalau tergantung pesanan gitu. Saya nggak berani nyetok lama-lama di rumah gitu. Ada pesanan saya bikin. Ya karena jualan juga, saya kan ya itu nggak di pajang kayak di lesehan gitu di pasar-pasar rumah gitu enggak. Itu tergantung pesanan saya. Namun saking banyaknya permintaan, semua liquid yang dibuat Puntung selalu ludes di borong pembeli. Meski tak memiliki toko ataupun kios, namun pesanan cairan rokok elektrik buatannya terus mengalir.
Hanya pesanan melalui orang terdekat ataupun orang yang telah ia kenal yang sejauh ini ia layani. Ya mungkin kalau yang biasa itu kayak SMS, via telepon gitu. Terus janjian di mana, saya semperin gitu. Tim reportase investigasi mengikuti Puntung bertemu konsumen pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Yang paling banyak itu anak sekolahan SMA, kalau paling banyak lah sekolah menengah gitu. Kalau yang kuliah itu nggak terlalu banyak lah. Kalau yang kuliah mah dia udah tahu, dia masih senyum lah gitu. Kami pun sempat berbincang dengan seorang pelanggan Puntung. Pelanggan itu sangat menikmati liquid buatannya. Selain irit, kebiasaan mereka mabuk dengan obat terlarang bisa tersalurkan. Oh yang irit juga sih bang, ini cuman buatnya ngapain aja. Ini stok habis yang kemarin udah habis. Kemarin tuh kemarin udah 2 hari ya? Oh ya, Nah, saya kenal 2 hari apa kan? Ini Selasa ya, 2 hari sekarang. Oke. Dipakai bareng-bareng ya kan? pakai barang-barang. Tapi barang-barang juga ya irit, rokok irit, uang irit, apa iya. Cukup mengejutkan memang melihat tingginya permintaan konsumen akan liquid rokok elektrik buatan Puntung. Penghasilan yang diperoleh Puntung pun tak sedikit, membuatnya ingin terus menjalankan bisnis berbahaya tersebut. Namun, tak jarang ada ketakutan yang menghampiri Puntung. Ia mengaku selalu dihantui kekhawatiran akan terendusnya bisnis yang ia tengah jalani. Kalau ketakutan, ya kalau ketakutan jelas ada apa. Setiap saya menjual barang itu keluar, nggak pernah merasa tenang. Cuman gimana lagi gitu. Ini jelas jujur itu lumayan lah menjanjikan gitu hasil dari itu. Konsumen Puntung kebanyakan anak sekolah menengah atas. Lalu bahaya apa yang mengintai mereka? Anda jangan kemana-mana. Reportase investigasi segera kembali.